puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita masih dapat berkumpul di ruangan ini. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami waktu untuk menampilkan hasil dari proposal kami. Nah, dengan saya sendiri sebagai moderator Melisa Lubis dengan MPM 47 dan ada penyaji yang bernama Rael Situmorang dengan judul proposal persepsi guru dan siswa terhadap pelaksanaan asesmen diagnostik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dengan pembanding 1 ada Gohan Sitinjak dan pembanding 2 ada Gita Ayu Lestari dan ada notulen Grace Mamora. Langsung saja tanpa berlama-lama kami berikan waktu dan kesempatan kepada penyaji. Baik, terima kasih untuk moderator. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah mengizinkan saya mempresentasikan proposal saya hari ini. Adapun latar belakang masalah yang saya buat yaitu kurikulum merdeka, yang dimana menurut pembelajaran terdifferensiasi yang berpusat pada siswa dimulai dengan pemetaan kemampuan awal melalui asesmen diagnostik. Yang kedua, kesenjangan. Di SD Negeri nomor 127696 terdapat variasi kemampuan siswa kelas 3 yang signifikan. Guru telah mencoba menerapkan asesmen namun menghadapi tantangan dalam desain dan tindak lanjut. Yang ketiga, urgensi persepsi. Keterbatasan asesmen tidak hanya teknis tapi bergantung pada bagaimana guru dan siswa pelaksanaan asesmen diagnosis dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 SD Negeri nomor 127696. Penelitian ini dilihat siswa memandang pelaksanaan asesmen diagnostik dan mengidentifikasi faktor apa saja yang membentuk persepsi tersebut sehingga dapat memberikan rekomendasi praktis bagi sekolah untuk mengoptimalkan pemanfaatan asesmen diagnostik demi peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ada guru dan siswa terhadap pelaksanaan asesmen diagnostik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 SD Negeri nomor 127696 tahun ajar 2025-2026. Adapun tujuan penelitian yaitu menganalisis perbedaan persepsi yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Selanjutnya, kajian teori dimensi persepsi. Persepsi adalah proses interpretasi stimulus menjadi makna, yang dimana ada 3 hal dalam dimensi ini. Yang pertama, kognitif, yang dimana pemahaman terhadap tujuan, manfaat, dan prosedur pelaksanaan asesmen. Yang kedua, afektif, yang dimana perasaan senang atau tidak dan sikap mendukung atau menolak. Yang ketiga yaitu konatif, kecenderungan perilaku partisipasi aktif dan komitmen tindak lanjut. Yang selanjutnya hakikat asesmen diagnostik. Definisi asesmen spesifik di awal pembelajaran untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan dan kelemahan siswa. Yang dimana ada 2 jenis asesmen yang saya buat. Yang pertama non kognitif, yaitu gaya belajar, psikologis dan emosional. Yang kedua kognitif, 52. kompetensi dasar dan prasyarat. Selanjutnya kerangka konseptual penelitian. Ada 3 hal kerangkanya yang saya buat, yaitu variabel X1 dan X2. Pelaksanaan asesmen diagnostik di kelas 3 SD Negeri nomor 127696. Persepsinya yaitu untuk guru pemahaman, sikap dan komitmen. Untuk siswa pemahaman, perasaan dan partisipasi. Yang ketiga, analisis dan output. Uji yang dimana saya buat uji berbeda atau kooperatif, deskripsi, pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya metodologi penelitian, yang dimana jenis dan rancangan saya buat yaitu kuantitatif survei dan rancangan deskriptif kooperatif.
Penelitian ini bertujuan mengukur fenomena secara objektif dan membandingkan dua kelompok sampel. Lokasi dan waktu. Lokasi SD Negeri nomor 127696 Jalan Tol nomor 36 Pematang Siantar. Dan waktu direncanakan selama 3 bulan, persiapan sampai pelaporan. Populasi dan sampel. Populasi saya buat itu seluruh guru bahasa Indonesia kelas 3 dan seluruh siswa kelas 3 SD Negeri nomor 127696. Dan teknik sampling, yang dimana sampel jenuh atau sensus karena populasi relatif kecil, seluruh anggota populasi dijadikan sampel untuk representasi maksimal, dan jumlah sampel guru sebanyak 2 orang, siswa sebanyak 30 orang kelas 3A. Instrumen pengumpulan data, yang dimana ada 4. Selanjutnya ada skala sederhana 4 poin untuk kesenangan siswa, yang dimana dengan bantuan emoji, ada senang, tidak senang, cemas ataupun takut. Nah, indikator, yang dimana untuk kuesioner guru ada kognitif, afektif, dan konatif. Yang untuk kuesioner siswa itu pemahaman fungsi, kecemasan, partisipasi, dan bahasa anak. Yang selanjutnya uji instrumen. Untuk guru, kuesioner guru yaitu validasi, yang dimana validasi dan reliabilitas. Untuk kuesioner siswa, untuk uji instrumen tidak ada. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Terdapat perbedaan yang signifikan. HA, pelaksanaan asesmen diagnostik. HO, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi guru dan siswa terhadap pelaksanaan asesmen diagnostik. Uji hipotesis menggunakan independent sample test atau main witness view test. Selanjutnya teknik analisis data, yang dimana yang saya pakai adalah analisis deskripsi, yang dimana kita akan menghitung map, median, modus, dan standar deviasi untuk menggambarkan profil persepsi masing-masing kelompok. Yang kedua, uji prasyarat. Adapun uji prasyarat yang saya buat sebanyak 2. Yang pertama uji normalitas atau Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, uji homogeneity variance atau level test. Uji tes komparatif menggunakan uji T dan data normal atau non parametrik atau main witness jika tidak normal. Taraf signifikan A sama dengan 0,06. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Oke, baik, sekian dari hasil pemaparan penyaji. Nah, sekarang kami berikan waktu kepada pembanding 1 dan pembanding 2 untuk memberikan saran, kritik, pertanyaan maupun masukan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya dari tim 1, bernama Fernandes Pinjat, ingin memberikan pertanyaan kepada tim penyaji. Apakah uji statistik formatik tersebut masih valid untuk digunakan dengan ketimpangan jumlah sampel yang ekstrim ini? Jika asumsi normalitas tidak terpenuhi karena sampel guru yang terlalu sedikit, bagaimana strategi analisis data Anda agar hasil penelitian ini tetap dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya disini sebagai pembanding 2. Apakah realitis mengharapkan analisis data perkembangan sosiologi mengapa mereka sukses? Jangan mereka menyiapkan kebanyakan masukan dari saja. Bagaimana strategi konkret Anda menjamin bahwa instrumen ini benar-benar dipahami maknanya oleh siswa kelas 3 sehingga datanya valid? Terima kasih. Bisa langsung kau jawab? Bisa. Tunggu aku dulu. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kami berikan waktu kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu dan tempat yang persilakan. Baik, saya jawab untuk penulis 1. Pertama-tama terima kasih untuk saudari penulis 1 atas pertanyaan yang sangat krusial untuk saya.
Saya menyadari sepenuhnya bahwa jumlah sampel guru hanya 2 orang karena saya mengambil populasi total atau sensus di lokasi penelitian. Oleh karena itu dalam bab 3 poin F saya telah menetapkan prosedur uji prasyarat terlebih dahulu. Saya tidak akan memaksakan penggunaan tes jika data tidak terdistribusi normal. Sebagai antisipasi, sebagai yang tercantum pada halaman 33, proposal saya jika asumsi normalitas tidak terpenuhi akibat sampel yang kecil tersebut, saya akan menggunakan statistik non-parametrik yaitu Mann-Whitney test. Uji ini tidak mensyaratkan data berdistribusi normal dan lazim digunakan untuk sampel kecil, sehingga validitas hasil perbandingan persepsi antara guru dan siswa tetap dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana menurut penulis 1? Apakah pembanding penguji 1 apakah cukup puas atau belum? Baik, terima kasih. Terima kasih. Pembanding 2 pertama-tama sama, yaitu terima kasih untuk saudari penguji 2 atas pertanyaannya. Saya menyadari bahwa subjek siswa saya itu masih berusia sekitar 9 tahun untuk kelas 3 dan berada pada fase operasional konkret sehingga mereka sulit memahami konsep abstrak. Oleh karena itu, saya melakukan 3 strategi mitigasi yang tercantum di bab 3 yang saya buat. Yang pertama, pada kisi-kisi instrumen halaman 30 saya melakukan penyederhanaan bahasa atau simplifikasi. Indikator pemahaman konkret, fungsi saya ubah menjadi kalimat konkret. Contohnya seperti saya tahu tes ini dilakukan supaya ibu guru tahu cara mengajar yang pas buat saya. Bukan saya buat di dalamnya itu menggunakan istilah asesmen diagnostik sehingga anak-anak mengerti apa yang sedang dikerjakannya. Yang kedua, skala jawaban tidak menggunakan angka, melainkan bantuan visual yang seperti yang saya buat, yang saya taruh di bab 3 atau di mana emoji atau icon, misalnya wajah senang sampai sedih, agar siswa lebih mudah memvalidasi perasaannya. Yang ketiga, teknik pengambilan datanya dipandu penuh sesuai prosedur di halaman 31 yang saya buat. Saya tidak membiarkan siswa menjawab sendiri, melainkan saya akan membantu membacakan setiap butir pernyataan secara perlahan di depan kelas untuk memastikan semua siswa memiliki pemahaman yang sama sebelum memilih jawaban mereka. Apakah menurut pembanding 2 sudah pas atau belum? Oke, baik. Apakah pembanding 1 dan pembanding 2 puas dengan jawaban penyaji? Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kami berikan waktu kepada notulen untuk membacakan berita acara untuk hari ini. Baik, berita acara seminar proposal skripsi program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari Senin tanggal 5 Januari 2006 pukul 15.50 hingga 16.10 telah dilaksanakan seminar proposal skripsi oleh klien ARS Semarang dengan tim 201010075 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Judul skripsi, persepsi guru dan siswa terhadap pelaksanaan asesmen diagnostik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 SD Negeri 1276996. Dosen pembimbing Masko Permohonan Jabat SPD FPD, dosen penguji 1 Johan Ferdinand Sitinjau, dosen penguji 2 Gita Ayu Lestari dengan hasil lulus. Demikian berita acara seminar proposal ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih. Terima kasih kepada notulen. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih.